Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jadi saya mau berbagi lagi tentang hakikat doa atau berdoa. Pernah nggak terpikirkan oleh kita mengapa umat Islam mengapa umat Islam itu ketika berdoa itu mengangkat tangan, kedua tangan sebatas dada ya. Di situ kita memahaminya bahwa berdoa itu adalah meminta. Sebenarnya hakikat doa itu bukan meminta, kalau kita paham hakikat. Jadi seperti apa bang orang yang paham hakikat doa? Nanti teman-teman akan rasakan kalau kita berdoa dengan kesadaran, kedua tangan kita itu akan mengangkat ke atas. Itu doa yang pakai daya. Jadi begitu kita berdoa, menyambung rasa, meminta kepada Allah, di situ kedua tangan itu seperti menyerahkan sesuatu ke atas. Ya, naik, terangkat lebih tinggi. Jadi kalau ilustrasinya seorang apa ya? Kalau kita bilang seorang rakyat jelata menyerahkan sesuatu kepada sang raja. Kalau kita nonton film kerajaan kayak mana itu? Kita kan pernah lihat rakyatnya menyerahkan sesuatu kepada sang raja, dia mengangkat kedua tangan. Ya. Bisa jadi di kedua tangannya itu ada yang sesuatu yang dia serahkan. Jadi kalau teman-teman sudah paham hakikat doa, nanti akan merasakan seperti itu. Kita seperti menyerahkan sesuatu, tangan kita terangkat ke atas. Sebenarnya itulah makna doa. Jadi bukan mengangkat kedua tangan itu meminta, bukan, tapi menyerahkan. Jadi apa yang kita hajatkan, apa yang kita pinta, apa yang kita inginkan dari Allah, ibarat kata kita itu menyampaikan proposal kepada Allah. Ya Allah, kuserahkan kepadamu ya Allah, inilah hajatku ya Allah. Jadi ilustrasinya itu seperti rakyat menyerahkan sesuatu pada sang raja. Ya, nanti coba selesai sholat, selesai DN, kita berdoa memakai daya. Rasakan daya. Penting hati kita connect dulu, kesadaran jiwa kita sambung dulu kepada Allah. Lalu nanti akan ada satu energi yang terkumpul di tangan kita, seolah-olah ada benda di tangan kita, dan kita menyerahkan ke atas. Itulah hakikat doa. Ya, insya Allah kalau kita meminta kepada Allah dengan daya itu makbul, insya Allah. Karena di situ ada ketersambungan. Itu satu. Lantas yang kedua, banyak yang bertanya, kenapa ya bang, saya kalau berdoa selalu nangis, sedih, terharu, menangis, meneteskan air mata, bahkan sampai terisak-isak, ya kan? Itu namanya doanya anak kecil. Ibarat anak kecil merengek, ya, terbawa rasa, itu namanya. Terkadang nangis kita pun bukan nangis karena Allah, tapi karena perihnya kehidupan, perihnya masalah. Ya, sebenarnya yang kita tangis itu diri kita sendiri, bukan karena Allah. Di situ ada unsur ketidakberdayaan, ada rasa tak mampu, tak bisa, tak berdaya, tak kuasa, apa lagi? Di situ berharap cemas, kita nggak tahu bakal dikabulkan Allah atau tidak, ya. Sehingga di situ kita menangis. Tapi bagi spiritualnya yang semakin dewasa, dia tidak pernah menangis. Dalam meminta nggak menangis. Kenapa nggak menangis? Apakah nggak ada rasanya? Bukan nggak ada rasanya, karena sudah beda makomnya. Jadi ketika dia meminta, di situ tenang, fana, hilang, sirna, bahkan dirinya pun udah nggak ada. Ya,
hilang. Kita seperti berada di apa ya, ya di alam lain lah, karena kita pakai daya. Jiwa ini keras menemui Allah. Coba nanti cari waktu yang sepi, yang luang, apapun hajat kita, keinginan kita, coba belajar berdoa dengan daya. Ya, pertama tangan kita ini nih sebatas dada tangan kita. Lalu kita menyambung kesadaran kepada Allah. Rasakan Allah yang dekat. Sudah terkonek, sudah tersambung, baru utarakan apa maunya kita, apa hajat kita, apa permintaan kita, apa keinginan kita. Lalu daya itu akan terkumpul di tangan dan menyerahkan kepada Allah. Ya, dia akan naik dengan sendirinya, terangkat tangan kita ke atas itu. Nanti insya Allah saya buat juga satu videonya yang ilustrasinya lah. Ya, ini kan hanya audio, nanti saya rekam video, saya memperagakan bagaimana tangan itu terangkat. Ya, jadi disitulah hakikat doa. Mungkin selama ini kan kita hanya ikut-ikutan aja, diajarkan doa itu mengangkat tangan, tapi kita nggak pernah paham hakikat doa. Yang kita tahu mengangkat tangan itu meminta, padahal bukan minta itu, tapi menyerahkan. Seperti rakyat menyerahkan sesuatu pada sang raja. Di situ ada adab, di situ ada sikap, di situ ada rasa hina, di situ ada rasa hamba, ya. Dan kita mengagungkan Allah, meninggikan Allah. Ya, jadi untuk teman-temanku, saudara-saudaraku, coba nanti lebih diperhatikan lagi dalam doa kita. Bener nggak nih karena Allah doa kita nih? Kadang doa kita itu karena terlalu sakit, terlalu perih, terlalu capek. Udah capek kali aku ya Allah, udah hancur kali aku ya Allah, udah nggak tahu lagi, udah pecah kepala rasanya ya kan, memikirkan masalah kehidupan. Di situ kita nggak sanggup, nggak mampu, nggak berdaya. Di situ merengek kita pada Allah. Itu benar, nggak salah, karena makomnya beda-beda. Ya, biasanya bagi yang awam itu begitu, nangis dia, karena yang dia tangisi sebenarnya dirinya sendiri, bukan karena Allah. Ya, hanyut pada rasa. Justru kalau kita semakin dewasa tuh air mata tuh udah kering, ya kan. Menangis, tapi menangis tanpa air mata. Seperti apa tuh? Ketika kita tak mampu, ketika kita tak berdaya, kita tak kuasa, kita nggak tahu lagi mau gimana, kita tuh nangis sebenarnya, tapi nggak ada air mata. Susah air mata itu keluar. Begitulah, saking kita itu dalam hal menangis saja itu punya adab pada Allah. Ya, susah kita mau menangis. Ya, jadi menangis ini satu pertanda lembutnya hati. Orang yang lembut, semakin lembut hatinya, dia mudah menangis. Ya, tetapi itu terkadang tangisan itu bukan karena Allah, tapi karena ya diri kita sendiri yang kita tangisi. Yang kedua, orang yang susah menangis itu tandanya kerasnya hati. Tapi ada juga orang susah menangis tapi spiritualnya sudah tinggi. Tapi beda-beda itu, ya. Udah susah dia mau menangis, malu dia untuk menangis, nggak mampu lagi dia mau menangis. Karena apa? Dia kenal, dia paham, dia tahu apa maunya Allah. Jadi nggak bisa lagi dia nangis.
Jadi untuk sahabatku, saudaraku, coba nanti dipelajari ketika kita selesai sholat, selesai zikir, cobalah belajar. Berdoalah pakai daya Allah. Berdoalah dengan kesadaran. Di situ kita akan paham yang namanya hakikat doa. Tangan itu akan terangkat. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.